Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan MSI PhD dan Ibu Dr. Diah Kartikasari MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Kami mahasiswa pendidikan biologi Universitas Sriwijaya akan memaparkan materi mengenai asam nukleat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emilia Prananda dengan NIM 06091182227002 dan rekan saya Nia Damiati dengan NIM 06091182227059. Saya Auladison Putri, NIM 061182227008. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu memahami kondisi saintifik materi DNA pada makhluk hidup. Adapun prosedur dalam proyek kali ini, yang pertama, carilah dan pahamilah materi mengenai asam nukleat. Yang kedua, jelaskanlah mengenai materi tersebut. Dan yang ketiga, rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada kamera dan materi dari berbagai sumber. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat merupakan rantai polimer yang tersusun dari mononukleotida, senyawa pembangun nukleotida yakni ada basa nitrogen, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Basa nitrogen berasal dari kelompok purin dan pirimidin. Purin utama asam nukleat adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah sitosin, timin, dan urasil. DNA. Asam ini adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain, sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Molekul DNA yang panjang ini terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Karakteristik DNA. Yang pertama, memiliki gugus gula deoksiribosa. 2. Basa nitrogennya guanin, sitosin, timin, dan adenin. 3. Memiliki rantai heliks ganda antiparalel. Dan terakhir, kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan spesifik satu dengan lain. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin dan adenin berpasangan dengan timin, sehingga jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin. Demikian pula adenin dan timin. Selanjutnya adalah asam ribonukleat atau yang kita kenal sebagai RNA. Asam ribonukleat merupakan suatu polimer yang terdiri dari molekul-molekul ribonukleotida. Nah, seperti pada DNA, RNA juga terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 2 dengan atom C nomor 5 pada ribosa melalui perantara gugus fosfat dan terbentuk oleh adanya atom C nomor 2 yang mengikat gugus OH. Kemudian, karakteristik dari RNA yang pertama, gula pentosanya berupa ribosa. Yang kedua, RNA memiliki ribonukleotida yang terdiri atas adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Yang ketiga, untai fosfodiesternya merupakan untai tunggal yang dapat melipat membentuk jepit rambut seperti pada DNA. Yang keempat, presentasi kandungan basanya tidak harus selalu berpasangan, seperti adenin tidak harus selalu berpasangan dengan urasil, dan sitosin tidak harus selalu berpasangan dengan guanin. Selanjutnya adalah percobaan Griffith. Percobaan Griffith ini menggunakan tikus sebagai sampel. Percobaan Griffith menjelaskan atau memberikan penjelasan awal mengenai suatu gen yang dapat berpindah dan menyebabkan perubahan pada sel. Griffith mempelajari penyakit pneumonia pada mamalia. Bakteri pneumonia pada mamalia yang digunakan ini ada 3 tipe. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ciri spesifiknya yakni ada kapsul yang menyelubungi seluruh sel. Selubung kapsul yang menyebabkan permukaan bakteri tersebut halus disebut sebagai bakteri S.
atau smooth. Kemudian bakteri yang mempunyai permukaan kasar dan tidak berbahaya serta tidak diselubungi oleh kapsul disebut sebagai bakteri tipe R atau singkatan dari Roux. Nah, sifat patogenitas yang dimiliki oleh bakteri tipe R ini ternyata tidak diwariskan ke seluruh keturunannya. Griffith belum dapat menyebabkan atau mengetahui substansi yang menyebabkan perubahan yang diwariskan. Fenomena ini kemudian dikenalnya sebagai transformasi, yakni perubahan fenotip dan genotip yang disebabkan oleh adanya asimilasi DNA eksternal. Percobaan Matthew Meselson dan Franklin Stahl, yaitu mereka menunjukkan bakteri pada medium yang mengandung isotop nitrogen 15N. Bakteri akan menggunakan molekul atau senyawa yang tersedia pada media tersebut untuk tumbuh, termasuk menggunakan 15N yang tersedia untuk melakukan replikasi DNA. Percobaan ini mendemonstrasikan bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif, berarti bahwa bila ulir DNA yang beruntai ganda direplikasi, setiap dari kedua ulir DNA yang beruntai ganda tersebut terdiri dari satu untai yang berasal dari ulir awal dan satu untai lagi berasal dari sintesis baru. Letak DNA pada organisme eukariot dan prokariot umumnya berbeda. Pada sel eukariot, DNA kebanyakan ditemukan dalam inti sel. Beberapa ada pada mitokondria dan kloroplast. Sedangkan pada sel prokariot ditemukan dalam sitoplasma. DNA pada sel eukariot terdapat pada nukleus yang diselubungi oleh membran ganda. Sedangkan pada prokariot, DNA tidak diselubungi oleh membran yang disebut nukleoid yang tampak seperti pada gambar. Fungsi DNA bagi makhluk hidup. 1. Berperan untuk menyimpan, mereplikasi, dan mentranskripsi informasi genetik. 2. Berperan dalam mengatur metabolisme melalui proses sintesis protein. 3. Berperan dalam reaksi transformasi energi sebagai koenzim pembawa energi, koenzim dalam perpindahan berbagai biomolekul, koenzim dalam reaksi oksidasi reduksi. Kemudian yang keempat, berperan dalam membantu para medis menemukan donor organ yang cocok untuk orang-orang yang membutuhkan transplantasi organ untuk bertahan hidup. Kesimpulan yang dapat diambil adalah asam nukleat baik DNA dan RNA tersusun dari monomer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Nukleotida tersusun dari gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. Basa nitrogen DNA yakni adenin, sitosin, guanin, dan timin. Sedangkan basa nitrogen dalam RNA yakni adenin, sitosin, guanin, dan urasil.